Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, mudah-mudahan setiap detak jantungmu selalu berada dalam rengkuhan rahmat-Nya dan setiap langkah hidupmu dituntun oleh cahaya hidayah-Nya. Saudaraku yang disayangi Allah, ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul di hati orang-orang yang sedang mencari makna ibadah secara hakikat. Pertanyaan itu adalah, kalau Allah tidak butuh sholat kita, kenapa kita diperintah sholat? Itu adalah sebuah pertanyaan sederhana, tapi jika direnungi dalam-dalam, bisa membukakan tabir rahasia antara hamba dan Tuhannya. Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah, dalam tauhid yang lurus, seperti ajaran para sufi dan wali-wali Allah, Allah itu Ghaniyun 'anil 'alamin, zat yang maha kaya, maha tidak butuh terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Sebenarnya, ibadah ini bukan karena Allah butuh disembah, bukan karena Allah kesepian, lalu ingin didatangi, atau merasa kurang lalu ingin dipuji. Tidak, justru ibadah, khususnya sholat, adalah bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa kembali menyatu dengan fitrah kita sebagai hamba. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sholat adalah mikrojul mukminin, perjalanan spiritual seorang mukmin untuk mendekat kepada Allah. Jadi, perintah sholat bukanlah untuk Allah, tapi untuk kita sendiri, karena kitalah yang membutuhkan sholat. Sholat adalah tali penghubung antara hati yang rapuh ini dengan kekuatan ilahi yang maha teguh. Tanpa sholat, jiwa akan kehilangan pusatnya. Tanpa sholat, ruh akan haus dan mengering. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani menyampaikan bahwa sholat adalah tempat seorang hamba larut dalam kehadiran Tuhannya. Ketika seorang hamba berdiri dalam sholat dengan penuh khusyuk, maka hakikatnya ia sedang keluar dari kesibukan dunia dan memasuki hadirat Tuhan yang maha hadir. Di saat itulah dosa-dosa berguguran, jiwa menjadi tenang, dan kalbu bercahaya. Maka sholat bukan untuk Allah, tapi untuk jiwa yang selalu terluka oleh dunia ini. Sayyid Ahmad Al-Badawi pernah mengatakan dalam manakibnya, sholat itu bukan sekadar kewajiban, tapi jembatan untuk kembali pulang. Dunia ini menggoda, melenakan, dan menyibukkan kita dengan segalanya kecuali Allah. Sholat adalah alam ruhani yang membangunkan kita 5 kali sehari untuk ingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Inilah kenapa para sufi tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan menjadikannya ladang bercinta dengan sang kekasih sejati. Saudaraku yang dicintai Allah, luangkan waktumu untuk menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena ini bukan hanya tentang ibadah semata, tapi tentang bagaimana kita menata ulang hubungan kita dengan Allah. Kadang kita butuh berhenti dari rutinitas untuk mendengar ulang bisikan ruhani yang selama ini kita abaikan. Dan kalau engkau merasa mendapatkan manfaat dari kajian ini, mohon bantu dukung channel Ruang Sufi ini dengan menyukai video ini dan klik tombol subscribe atau berlangganan. Karena dengan begitu, dakwah ini terus berjalan, agar lebih banyak saudara kita yang bisa ikut merasakan manfaat dari jalan tasawuf dan ilmu para wali Allah ini. Baik, mari kita lanjutkan. Saudaraku, para arif billah seperti Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengungkapkan bahwa ibadah itu bukan untuk memperlihatkan penghambaan kita kepada Allah, tapi agar kita disadarkan bahwa kita adalah hamba. Maka sholat itu adalah sarana kesadaran, bukan sekadar gerakan. Kalau kita hanya melihat sholat sebagai rutinitas atau kewajiban, maka ia akan terasa berat,
Tapi kalau kita menyadari bahwa sholat adalah saat Allah mengizinkan kita untuk hadir di hadiratnya, maka kita akan merasa rindu dan tidak sabar menemuinya. Pernah para sufi ditanya, kenapa mereka terlihat begitu khusyuk dan larut dalam sholat, sampai-sampai seolah dunia lenyap dari hadapan mereka? Maka mereka menjawab, karena ketika kami takbir, kami sedang mengetuk pintu kehadirannya. Ketika kami rukuk, kami tunduk pada keagungannya. Dan ketika kami sujud, kami larut dalam cinta kepadanya. Maka bagaimana mungkin kami menganggap sholat itu beban, padahal disitulah kami bertemu dengan yang kami cinta. Dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menyebutkan bahwa sholat bagi para sufi bukan hanya ibadah, tapi perjamuan cinta. Sebab dalam setiap rokaatnya ada munajat, dalam setiap sujudnya ada penyerahan, dan dalam setiap salamnya ada kedamaian yang Allah turunkan langsung ke dalam kalbu hambanya. Maka siapa yang menghayati ini, ia tidak akan bertanya lagi kenapa Allah memerintahkan sholat, tapi ia akan bertanya, bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa sholat? Allah itu tidak butuh ibadah kita, saudaraku. Tapi Allah Maha Pemurah. Maka Dia beri kita sholat agar kita tidak binasa oleh kekeringan ruhani. Dia beri kita sholat agar kita tidak buta terhadap makna hidup yang sejati. Dan Dia beri kita sholat agar saat dunia ini menjatuhkan kita masih punya tempat untuk bersandar, mengadu, dan kembali bangkit dengan cahaya darinya. Jadi mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang kita terhadap sholat. Jangan lihat sebagai beban, tapi lihatlah sebagai undangan. Undangan untuk berjumpa dengan Allah 5 kali sehari. Undangan untuk pulang ke rumahnya. Undangan untuk melembutkan hati, menenangkan jiwa, dan menyembuhkan luka-luka batin yang mungkin tak bisa dipahami oleh orang lain, tapi pasti dipahami oleh Allah, sang pemilik diri ini. Dan karena itu pula, para wali Allah menjadikan sholat sebagai taman untuk bernaung dari kegersangan dunia. Lihatlah bagaimana Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsir Isyarinya berkata bahwa setiap gerakan dalam sholat itu adalah simbol perjalanan ruhani. Takbir adalah pengakuan akan keagungan Allah dan ketiadaan ego. Rukuk adalah simbol tunduknya akal. Sujud adalah penghancuran ego secara total. Dan duduk antara dua sujud adalah isyarat akan harapan seorang hamba kepada Robnya setelah pengakuan kehinaan. Maka seluruh dimensi sholat adalah latihan spiritual yang dalam, bukan sekadar ritual formal. Dan para sufi tidak hanya menyampaikan ini dalam teori, mereka hidup di dalamnya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, jangan engkau jadikan sholat sebagai tugas, tetapi jadikan ia perjumpaan. Itulah sebabnya orang-orang seperti beliau menangis saat mendengar azan. Bukan karena takut dosa, tapi karena rindu akan momen ketika ruh mereka dapat mencium harum hadiratnya. Kita sering lupa bahwa Allah memberi kita waktu-waktu sholat justru untuk mengistirahatkan jiwa dari hiruk-pikuk dunia. Dunia ini melelahkan, penuh intrik, ambisi, dan luka. Tapi sholat datang sebagai obat. Maka jika engkau tidak mengambilnya, siapa yang akan rugi? Bukan Allah, tapi dirimu sendiri. Saudaraku, coba renungkan. Bukankah kita sering berlari ke sana kemari mencari ketenangan? Kita ke tempat wisata, nonton, makan, belanja. Tapi kadang setelah itu jiwa tetap hampa. Sebab ketenangan sejati bukan di luar sana. Ia ada dalam waktu ma'allah, dalam waktu yang kita habiskan bersama Allah. Itulah sholat. Dan para sufi selalu menyarankan, jangan terburu-buru dalam sholat. Karena siapa yang tergesa dalam pertemuan dengan kekasih, mungkin belum betul-betul mencintainya. Pernah diceritakan dalam manakib para auliyak, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa engkau selalu terlihat bahagia?
meskipun hidupmu sangat sederhana. Sang guru menjawab, karena aku punya pertemuan 5 kali sehari dengan zat yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi yang aku butuhkan? Subhanallah. Inilah kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Inilah nikmat yang sering kita abaikan. Kita kadang lalai karena menganggap sholat sebagai kewajiban, padahal ia adalah hadiah dari Allah. Saudaraku, kasih sayang dan cinta Allah itu sungguh sangat luar biasa kepada kita. Allah tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita mencari sendiri jalan pulang kepadanya. Dia beri petunjuk, Dia beri nabi, Dia beri wahyu, dan Dia beri sholat sebagai pintu khusus agar kita tak tersesat. Jadi jangan pernah merasa bahwa perintah sholat adalah beban. Justru itu tanda bahwa Allah masih menginginkan perjumpaan denganmu. Bayangkan jika Allah tak memanggilmu lagi. Itulah kehinaan yang sebenarnya. Maka siapapun yang masih bisa sholat, sesungguhnya ia masih dicintai. Dan saudaraku, izinkan aku menyampaikan ini dengan lembut. Jangan hanya menilai sholat dari segi wajib atau tidaknya, sah atau tidaknya. Itu memang penting. Tapi lebih dari itu, cobalah masuk lebih dalam. Rasakan setiap ayat yang dibaca. Rasakan setiap gerakan. Hadirkan hatimu. Karena para sufi mengatakan, sholat yang tak dihadiri hati hanyalah bayang-bayang ibadah, bukan ruhnya. Allah tidak melihat gerakan fisik kita, tapi melihat hati yang hadir dalam sujud. Jangan takut kalau belum bisa khusyuk. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Justru dalam sholatlah hati akan dilatih agar perlahan-lahan bisa larut dalam kehadirannya. Jangan tunggu tenang baru sholat, tapi sholatlah agar hatimu menjadi tenang. Bukankah Allah sendiri yang berfirman, Ala bidikrillahi tathmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan ingat saudaraku, saat kau lelah, kecewa, ditolak, disakiti, atau merasa sendiri, coba engkau sujud. Bukan hanya karena itu sunnah, tapi karena saat itulah engkau paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah saat ia bersujud. Maka bawa semua luka itu ke dalam sujudmu. Biarkan air mata itu jatuh di sajadah. Itu bukan kelemahan, itu penguatan. Para sufi menyebutnya sebagai sujuudul hub, sujud cinta yang tak butuh kata, hanya butuh hati yang rindu. Dan semakin engkau menekuni sholat dengan hati, maka engkau akan merasakan bahwa sholat bukan lagi tugas, tapi kebutuhan. Seperti tubuhmu butuh air, ruhmu butuh sujud. Seperti tubuhmu butuh makanan, ruhmu butuh Al-Fatihah. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa sholat. Karena setiap kali engkau tinggalkan sholat, sesungguhnya engkau sedang menolak kasih sayang Allah yang hadir 5 kali sehari. Dan bila engkau mulai memahami bahwa sholat adalah bentuk kasih sayang Allah, maka engkau tidak akan melihatnya sebagai beban yang menunggu diselesaikan, tapi sebagai perjumpaan yang engkau rindukan. Coba ingat kembali, kapan terakhir engkau menangis dalam sholat? Kapan terakhir engkau benar-benar merasa dekat dengan Allah saat membaca Al-Fatihah? Mungkin sudah lama. Mungkin terlalu sering kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita sibuk dengan urusan pekerjaan, keluarga, keuangan, dan dunia yang tak pernah berhenti menuntut perhatian. Namun saudaraku, ketahuilah bahwa tidak akan pernah ada kata terlambat untuk kembali menghidupkan sholat. Para sufi mengajarkan bahwa kualitas sholat itu bukan ditentukan oleh masa lalu kita, tapi oleh kehadiran hati saat ini. Saat ini juga. Bahkan jika seumur hidup kita lalai, tapi hari ini kita duduk dan berkata dalam hati, Ya Allah, aku ingin mulai memperbaiki sholatku, maka itulah titik cahaya. Dan Allah dengan kelembutannya akan menyambut kita jauh lebih hangat dari yang bisa kita bayangkan.
Syekh Robiq bin Husaim, seorang tabi'in yang dikenal sangat khusyuk dalam sholat, pernah berkata, "Jika kamu ingin tahu posisi hatimu dengan Allah, maka lihat bagaimana hatimu saat berdiri menghadapnya dalam sholat." Kalimat ini menghantam langsung ke dasar jiwa. Karena seringkali kita berdiri dalam sholat, tapi hati kita tidak hadir. Kita baca Al-Fatihah, tapi lidah lebih cepat dari pemahaman. Kita rukuk dan sujud, tapi seperti sedang menjalani rutinitas, bukan cinta. Tapi justru disitulah kita diuji. Apakah kita cukup tulus untuk terus melatih hati hadir, walau awalnya berat? Dalam dunia tasawuf, kesabaran dalam ibadah bukan hanya tentang tidak mengeluh, tapi tentang bertahan mencintai Allah di tengah kelelahan dunia. Maka sholat adalah tempat kita mengolah rasa. Setiap gerakan sholat, bagi para arif billah, adalah latihan melepas dunia. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram berarti kita melepaskan urusan dunia dari hati kita. Rukuk adalah tanda tunduknya logika kita pada kehendaknya. Sujud adalah penghancuran total ego. Seakan kita berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau." Para wali Allah tidak menjadi wali karena mereka sempurna dalam sholatnya, tapi karena mereka terus menghidupkan hatinya dalam sholat. Mereka tidak menuntut khusyuk tiba-tiba, tapi mereka tekun melatih diri untuk sadar di setiap gerakan. Maka jika kita masih belajar, itu bukan aib. Aib itu kalau kita berhenti berusaha. Karena Allah tidak menuntut hasil yang instan, tapi Allah mencintai perjuangan yang terus-menerus. Saudaraku, dalam sholat itu ada rahasia yang tidak akan kita pahami, kecuali dengan menjalaninya. Seperti seseorang yang tak bisa menjelaskan rasa manis madu kepada orang yang belum pernah mencicipinya. Maka jangan tunggu semuanya paham dulu, baru sholat dengan hati. Justru mulailah dulu. Nikmati dulu, hadirkan dulu. Nanti rasa itu akan datang. Dan ketika rasa itu hadir, saat dada terasa lapang, mata berkaca, hati bergetar, engkau akan tahu bahwa sholat itu bukan tugas, tapi rumah, tempat kita pulang, tempat jiwa kita istirahat. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Dalam sholat ada jawaban bagi banyak pertanyaan kita dalam hidup. Kita sering bingung mencari jalan keluar, padahal dalam setiap rakaat kita baca, "Ihdinas Shirotol Mustaqim." Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi sayangnya, kita sering lupa untuk menghadirkan hati saat meminta. Kita meminta petunjuk, tapi sambil memikirkan notifikasi ponsel. Kita mohon dibimbing, tapi lisan lebih sibuk dari kalbu. Padahal kalau kita bisa benar-benar hadir, sholat bisa jadi doa paling dahsyat dalam hidup ini. Para sufi tahu itu. Maka mereka menjadikan sholat sebagai ruang rahasia paling pribadi antara mereka dan Allah. Dan saat engkau mulai merasakan kehadiran Allah dalam sholatmu, engkau akan sadar bahwa tidak ada ketenangan yang bisa menandingi sujud yang khusyuk. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih damai daripada dahi yang menempel di sajadah dan hati yang berbisik, "Ya Allah, Engkaulah tempatku kembali." Itulah kenapa para kekasih Allah selalu merindukan sholat, bukan karena takut neraka, tapi karena mereka telah mencicipi manisnya perjumpaan. Dan dari situ, saudaraku, kita mulai paham bahwa seluruh jalan para wali dan arif billah itu berpangkal dan berujung pada satu titik yang sama. Hudur ma'allah, kehadiran bersama Allah. Dan sholat dalam seluruh bentuknya adalah medan latihan untuk menghadirkan Allah dalam setiap tarikan napas kita. Itu sebabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata dalam majelisnya, "Jika engkau ingin ruhaniyahmu terangkat, maka jaga sholatmu dan jagalah hatimu di dalamnya.
Jangan engkau hadir secara jasad, tapi gaib secara ruh. Kalimat beliau itu bukan sekadar nasihat, tapi itu adalah petunjuk jalan menuju Allah. Karena banyak orang yang secara jasmani berdiri menghadap kiblat, tapi ruhnya sedang sibuk berdagang, menyusun jadwal, bahkan mengingat dosa. Dan para sufi tahu itu semua adalah perang batin yang wajar, karena hati manusia memang mudah lari kemana-mana. Tapi jangan putus asa. Setiap kali hati kita pergi, tarik kembali. Itu jihad. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutnya jihadul akbar. Perang besar untuk terus menjaga hati kita agar selalu bersama Allah di tengah sholat. Kita mungkin tidak bisa langsung mencapai rasa yang dirasakan para wali saat sujud. Tapi kita bisa mulai dengan menyadari bahwa setiap sholat adalah undangannya. Lihatlah, 5 kali sehari, Allah memanggil kita dengan lembut. Bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Bahkan suara azan itu sendiri mengandung kelembutan. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Mari sholat, mari menuju keberuntungan. Allah tidak berkata, jika engkau tidak sholat, kau akan celaka. Tapi justru Allah mengundang kita. Ayo, ada keberuntungan di sini. Ayo sholat. Itulah sebabnya para arif memandang adzan sebagai panggilan cinta. Maka jika kita masih mengabaikannya, sesungguhnya kita sedang menolak undangan paling lembut dari Sang Pemilik langit dan bumi. Dan setiap kali kita menolaknya, kita sedang menjauh dari cahaya yang menenangkan itu. Tapi lihatlah saudaraku, walaupun kita sering lalai, Allah tetap memanggil setiap hari 5 kali. Itu bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Penyayang. Bahkan dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah, ada hikmah yang sangat dalam. Bagaimana mungkin engkau merasa bahwa usahamu yang mendekatkanmu kepada Allah, padahal Dialah yang menarikmu untuk dekat. Jadi, jika hari ini hatimu mulai tergerak ingin memperbaiki sholat, itu bukan karena kekuatanmu sendiri. Itu karena Allah sedang menarikmu kembali. Dan jika engkau merespon panggilan itu, engkau akan mulai masuk ke dalam wilayah ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Syekh Ahmad Zarruq menambahkan bahwa sholat itu seperti kunci yang membuka pintu-pintu rahmat. Tapi kunci itu hanya bisa diputar jika hatimu ada di sana. Jika tidak, maka pintu itu tetap tertutup. Dan orang yang menjalani sholat tanpa hati seperti orang yang memegang kunci, tapi tidak tahu harus memasukkannya kemana. Maka penting sekali bagi kita untuk mulai belajar menghadirkan hati. Tidak perlu langsung sempurna, cukup jujur di hadapan Allah. Katakan dalam hatimu, ya Allah, aku ingin mencintai sholat, bantu aku. Dan Allah saudaraku, Maha tahu isi hatimu. Bahkan jika lisannya gagap, bahkan jika kau tidak tahu harus membaca apa, Allah tahu. Maka hadirlah dalam sholat, bawa seluruh kesedihanmu, harapanmu, cita-citamu, kekhawatiranmu. Jangan sembunyikan, jangan pura-pura kuat. Sujud adalah tempat paling aman untuk menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan yang menciptakanmu. Bahkan para wali Allah menyebut sujud itu sebagai makom tajalli, tempat tersingkapnya cahaya. Maka tidak heran kalau banyak dari mereka mendapatkan jalan keluar, petunjuk, atau ketenangan luar biasa saat selesai sholat. Karena hati mereka benar-benar hadir. Dan mereka tidak mengejar dunia lewat sholat, tapi mereka mendapatkan dunia karena sholat. Sebab ketika engkau dekat dengan pemilik segalanya, apapun yang engkau butuhkan akan datang dengan izinnya. Apakah hatimu mulai terasa tenang saat mendengarkan ini, saudaraku? Jika iya, itu pertanda bahwa fitrahmu masih hidup. Dan selama fitrah itu masih hidup, harapan selalu ada.
maka jangan tinggalkan sholat, jangan menunda sholat, jangan anggap ia sebagai rutinitas tanpa makna, karena hakikatnya setiap rakaat adalah percakapan, setiap ayat adalah sapaan, dan setiap sujud adalah pelukan dari langit. Dan bila dari semua yang kau dengar ini ada satu saja kalimat yang menyentuh hatimu, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Jangan abaikan getaran itu, saudaraku. Peluk ia, hidupkan ia, dan bawa ia ke dalam sholatmu berikutnya. Karena siapapun yang menjaga sholatnya dengan cinta, Allah akan menjaga hidupnya dengan rahmat. Kalau menurutmu pesan ini penting, tolong bantu sebarkan. Bagikan ke orang-orang terdekatmu, keluarga, sahabat, siapapun yang mungkin sedang butuh pengingat lembut ini. Jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukunganmu agar lebih banyak lagi yang bisa kita jangkau. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar engkau tidak tertinggal saat kami hadir kembali dengan pesan-pesan ruhani yang menguatkan. Dan jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan atau tanyakan, tulis di kolom komentar. Aku akan baca, insya Allah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan sujudmu, dan menjadikan setiap sholatmu sebagai pelabuhan cinta antara dirimu dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.